Kalau tidak salah sudah dua periode berarti 10 tahun di politik, benar ya? Hampir, Pak. Ya, karena ini partai kedua apa ketiga kalau saya mengikuti sosial medianya. Ini partai kedua apa ketiga yang saat ini? Kedua, Pak. Kedua. Ya, kedua, ya kan? Karena yang pertama warna hijau sesuai background saya, terus yang kedua warna biru. Bener kan? Iya. Sama itu warna orange, Pak. Warna orange. Oh ya, benar-benar orange. Yang kedua biru. Biru putih merah lah. Iya, Perpaduan. yang punya stasiun, salah satu stasiun TV swasta ya. Ini yang kedua kan berarti ya. Oke. Siapa yang mengenalkan politik? Walaupun dari masa kuliah, dari ceritanya tadi, lobby udah jalan, pandangan udah ke depan, visioner. Siapa yang mengenalkan? Keluarga atau seperti apa? Kalau mengenalkan pastinya sih sebenarnya orang tua, Pak. Orang tua karena orang tua juga, ya sebenarnya orang tua dari PNS. Dua-duanya PNS kan tidak bisa terlibat aktif. Cuma ada partai yang melamar untuk ke legislatif, untuk sebagai calon legislatif gitu, di awal. Ya mungkin oke lah saya coba terima. Tapi saya berpikir politik ini jembatan sih, Pak. Sebenarnya kalau kita membahas politik dengan saat ini memang agak sensitif gitu. Tapi politik ini menurut saya jembatan yang bagus gitu. Kenapa saya bilang jembatan yang bagus? Kita punya banyak sumber link yang luar biasa di politik. Kita bisa kenal dari A sampai Z gitu. Sama yang saya lakukan, saya berpikirnya wah sama aja, mungkin nggak terlalu berat ya di politik karena waktu di kampus itu lebih idealis menurut saya. Teman-teman punya pemikiran yang saklek gitu. Kalau A, B, B gitu. Kalau di politik kan mungkin bisa ngambang gitu. Jadi mungkin saya mikirnya pertama dikenalkan itu, ya udah mungkin sama aja gitu. Ya udah, ayo saya terjun berpolitik. Setelah masuk ke partai politik, ya memang luar biasa, dampaknya itu luar biasa. Saya kenal banyak orang. Waktu di partai pertama itu, yang orange itu juga, saya juga berpikir, saya harus banyak mengambil ilmu juga dari politik ini. Entah dari murni politiknya, dari sisi figur, dari sisi yang saya anggap menginspirasi kita. Gitu. Terutama kalau kemarin saya memang pertama itu kebetulan langsung suka, Pak, sosok dari yang punya stasiun TV gitu. Yes. Kalau dari sejarah hidupnya gitu ya, yang kan terkadang kalau partai politik yang notabene instan ya mungkin agak susah diterima dengan teman-teman gitu, terutama mahasiswa yang masih idealis lah gitu. Jadi dikenalkan dari orang tua, kemudian belajar sampai akhirnya murni masuk ke dunia politik jadi ketua kabupaten kemarin, ketua kabupaten Pasir kemarin, alhamdulillah. Iya, sekarang jadi ketua ya, wilayah Kabupaten Pasir ya, tingkat kabupaten ya. Iya, betul. Kalau di survei dari itu sih udah se-Indonesia ya, cuma nggak tahu sih. Iya, benar. Iya, benar. Kalau ketua kabupaten berarti caleg, kalau ada rezeki harusnya nomor 1 dong. Benar. Tapi udah sih kemarin di 2019 kemarin kita udah melakukan hajatnya, prosesnya, cuma ya hasil kan sebenarnya kalau saya bilang politik ini, karir politik itu susah, Pak. Kita tentukan, oh kita sudah berhasil di titik ini gitu. Tapi di politik banyak tingkatan, Pak. Kalau menurut pandangan saya ya, politik itu tangganya banyak sekali. Kalau kita sukses jadi ketua partai, belum tentu nanti kita sukses jadi anggota dewan. Anggota dewan kita sukses masuk anggota dewan, belum tentu juga kita bisa sukses gitu loh. Maksudnya hasil karir kita nggak bisa jadi patokan kalau di politik. Kalau menurut saya sih gitu. Ada sudah jadi anggota dewan, tapi banyak tersandung masalah kan rugi juga gitu. Iya. Berarti referensi dari senior
maupun koleganya udah cukup banyak ya. Boleh jadi ketua umum, belum tentu Anda jadi anggota dewan. Anda sudah jadi anggota dewan, belum tentu jadi ketua komisi. Anda jadi ketua komisi, belum tentu jadi anggota dewan. Artinya, jembatannya, jenjangnya banyak sekali ya. Politik kalau, wah endingnya saya sudah jadi menjabat A, B, C, D, menurut saya panjang Pak. Karir politik ini langkahnya bisa, kalau dalam catur itu, ratunya lah, bisa kemana-mana gitu kan. Oh ya, fleksibel. Kalau dianggap sebagai jembatan, di manakah ujung jembatan yang satunya dari Lambe? Ada sih Pak ya, sebenarnya kita mau ngelangkahnya kemana? Kalau memang kita hidup di politik gitu, menurut saya saat ini susah kalau tidak ada darah dari politik awal, hidupnya di politik. Contoh kayak Soekarno turun temurun, kemudian SBY turun temurun, kayaknya susah. Tapi kalau kita yang muda ini, jembatan politiknya sangat luas Pak. Kita bisa menyerempet ke jadi pengusaha, bisa menyerempet jadi aktivis, bisa jadi pembicara, karena politik ini menurut saya sangat luas sekali. Yang saya alamin, yang saya gandrungin lah sekarang ya, di politik ini, tergantung kita lihat kiblatnya dari siapa Pak, gitu. Pimpinan partai kita siapa, kiblatnya gitu. Lambe selain ketua umum partai. Kalau ketua umum partai ya saya juga sudah kenal, apalagi Lambe sudah mempelajari sejarahnya, stasiun TV-nya juga sudah oke. Selain ketua umum partai, kiblatnya? Biasanya figur. Kalau orang politik itu pasti figur. Figurnya. Kalau saya figur itu ada dua Pak. Oke, yang pertama. Yang pertama tetap Soekarno, dengan segala kelebihan dan kekurangannya pasti ada, tidak ada yang sempurna lah kalau saya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya dari almarhum Gus Dur juga, begitu santai, tapi menurut saya susah Pak cari pemimpin yang seperti beliau gitu kan. Gitu. Kalau saya sih itu yang figur ininya gitu. Tapi kalau ini saya lihat memang tetap ketua umum gitu, karena mengajarkan, karena gini Pak, ketua umum kita gitu ya, mungkin sedikit ya Pak ya, sedikit ya. Di partai kita itu rasa perusahaan kalau saya bilang, jadi manajemennya murni kayak perusahaan. Kita dapat perintah A, kita kerjakan, nanti misalnya kita berbahasanya ada dapat bantuan dana, kita ajukan proposal misalnya, itu kita harus LPJ hari itu juga gitu, seperti kayak pemerintahan, kayak di kantor-kantor gitu kan, jelas gitu, kurang 1/1 rupiah pun aja kita ditanyain gitu. Berarti kan jarang Pak partai politik yang bisa seperti ini. Menurut saya sih yang saya iya. Artinya kan udah menjalani dan pelaku. Artinya dia memang sistem perusahaan ya. Makanya kemarin banyak program-program bantuan ya. Sampai ke tingkat kabupaten saya lihat Lambe juga mempromosikan kan? Iya. Betul. Oke. Sip. Tokoh muda selain ketua umum politik. Yang tadi kan sudah legenda lah, senior sekali, dan saya bilang legenda bukan senior. Legenda yang dua tadi disebutkan. Tokoh muda. Selain ketua umum ya. Mungkin kadernya mungkin ada, kader yang sekarang mungkin ada. Siapa? Kalau tokoh muda sih, kalau saya lihat kayak Nadiem Makarim itu luar biasa Pak. Maksudnya profesional dia. Nah, benar, tapi kalau sudah masuk ke dalam sistem, kalau menurut saya udah. Iya. Kenapa Nadiem? Iya, lanjut. Kenapa Nadiem? Walaupun belum kelihatan, tapi segi pemikirannya udah kita membawa wajah baru di dunia pendidikan kita, kalau menurut saya. Dengan terobosan-terobosannya memang belum terlihat sih, gitu. Cuma progresnya mungkin kita nggak jadi patokan kayak zaman dulu lah, gitu. Mungkin lebih ke modernisasi sih. Itu aja. Oke.
Pak Menteri ya, sekarang bosnya saya, bos menteri saya. Ya kan? Oke. Kalau lihat itu tadi ternyata memang jadi jembatan, artinya fleksibel, lihat kondisi kalau permainan catur ratunya bisa kemana saja. Aktif juga membangun usaha travel. Masih? Eh, Kalau usaha, ya alhamdulillah Pak. Maksudnya kita ada di bagian tambang, alhamdulillah kita juga ada. Kemudian supplier juga kita aktif. Kemudian travel, walau dengan COVID ini memang dampaknya luar biasa. Kemudian ya ada beberapa usaha lah juga. Jalan Sama ya? sih yang jalan sih. Jadi apa subkontraktor tambang lah. Gitu. Dulu kalau nggak salah travelnya sempat ngadain tour ya, kalau nggak salah ya, namanya nonton motor GP Malaysia ya kalau nggak salah. Bener kan? Ada. Iya. Ya. Sempat berjalan berapa kali waktu itu? Kalau dulu sih ya alhamdulillah sempet Pak, ada dua kali dua yang pesan gitu. Maksudnya yang ada yang order dari kelompok teman-teman juga sih sebenarnya ya alhamdulillah ada aja gitu. Tapi udah lama ya, maksudnya udah berapa tahun terakhir ini sepi juga Pak gitu. Iya, dampak pandemi ini ya. MM-nya Magister Manajemen. Yap. Ada deh mahasiswa pasti nanya, ini kan sarjana teknik, kok ke MM? Politik dulu baru MM atau MM dulu baru politik? Kayaknya sambil Pak. Kayaknya sambil. Jadi 2014, 2015 saya masuk MM. Iya. Jadi karena di 2013 setelah lulus memang ada sedikit udah bukan di balik layar ya, maksudnya udah manajemen kecil-kecilan yang makin agak besar. Menurut saya kayaknya perlu deh saya masuk ke manajemen gitu, karena kita mengelola suatu perusahaan yang pasti insya Allah akan besar gitu. Saya mikirnya kayak gitu. Memang sih sebenarnya dilema waktu itu Pak, saya mau ngambil magister lingkungan atau magister manajemen, saya bilang. Cuma saya mikirnya udah banyaknya di belakang layar gitu kan, banyak menghandle akhirnya ya udahlah kita ke manajemen dulu gitu, manajemen dulu. Ya mungkin juga dari sisi langkah ke depannya memang jadi entrepreneur sih gitu loh, entrepreneur gitu ke depannya gitu. Karena dulu ya entah terlalu tinggi atau apa Pak, dulu orang tua itu sering ngasih wejangan Pak, kalau bisa itu sarjana ini membuka lapangan pekerjaan lah kalau bisa gitu pesannya. Makanya saya mikir ya udah gimana caranya saya juga harus bisa jadi entrepreneur tuh. Kemudian sambil berjalan ke politik juga, akhirnya masuk juga tuh manajemennya Pak, karena manajemen manusia itu kayak luas sekali. Kita memanajemen, kita ketemu dengan orang, itu kayaknya harus dipelajari kalau menurut saya tempo hari. Setelah pelajaran teknis ya. Iya. Setelah pelajaran teknis, ya udah kita karena mau ketemu banyak orang juga nantinya Pak. Makanya kita harus gimana kita jadi nge-branding diri kita sendiri. Kalau di politik itu saya siap dijual, ibaratnya kan gitu Pak. Saya siap dipresentasikan nih. Saya akan mempresentasikan diri saya. Personal branding kita untuk ke masyarakat supaya suka, supaya mendengarkan kita. Dan itu sangat penting sekali. Setelah saya masuk politik, masuk ke S2 itu, pelajaran dari organisasi kampus dulu, wah memang terbantu sekali. Sangat terbantu. Kembali ke politik. Yep. Agenda atau pesta rakyat 5 tahun sekali, apalagi sekarang rencananya kan berbarengan ya, namanya serentak, legislatif sama presiden ya kalau nggak salah ya.
berkarangan. Posisi itu caleg 1, 2, 3, 4, 5 mengambil hikmahnya dari 1 ke 8, nanti yang 1 yang jadi atau 3 yang jadi, itu di perpolitikan bagaimana? Mungkin umum aja, gambaran umumnya seperti apa, Lambe? Kalau di politik yang saya alamin, untuk nomor urut Pak ya, nomor urut itu biasanya ditentukan dari kebijakan partai, kebijakan antara ketua dan untuk pemenangannya lah gitu, untuk tim internal gitu ditentukan. Yang pertama dari elektabilitasnya seperti apa, apakah dia nomor 1 itu bisa menjadi figur, itu sih yang paling utama. Kemudian kalau dari sisi sisanya, maksudnya setelah duduk, misalnya ada yang duduk gitu, biasanya berkolaborasi jatuhnya Pak. Jadi teman-teman yang tidak duduk, kita kasih kolaborasi. Misal kalau di legislatif itu kan ada usulan Pak, ada usulan, misalnya dia punya usulan untuk kebaikan masyarakat gitu, misalnya bikin drainase dan lain-lain gitu. Itu jadi sedikit prioritas gitu loh. Jadi prioritas untuk teman-teman gitu. Oke. Itu sih. Berarti pada posisi itu sebenarnya yang jadi itu justru bukan individu, tapi kolaborasi kesatuan partai ya, karena ada usulan tadi ya. Betul. Jadi pemilihan itu kan Pak dari nomor urut 1 sampai 8 misalnya ya, saya ambil contoh 1 sampai 8. Ternyata yang duduk di antara mereka misalnya nomor 1 atau nomor berapapun lah yang duduk. Di situ bukan berdasarkan individu. Oh, saya yang duduk nih gitu. Tapi kan ada bantuan dari teman-teman gitu ya. Bantuan suara dari teman-teman nih, punya konstituen masing-masing gitu, punya basis massa masing-masing gitu. Jadi basis massa masing-masing ini yang harus kita jaga sebagai keutuhan partai. Karena partai politik ini ibaratnya perahunya Pak. Kalau tren bahasa politik ya, partai ini perahunya kita. Jadi perahu itu kita tampung usulan dari masyarakat gitu. Nanti kita dengan program, kita balasnya dengan program. Secara umumnya gitu. Artinya memang kolaborasi dan kita bisa melihatnya sebagai manajemen serta suatu organisasi atau perusahaan yang harus dibesarkan karena visinya memang seperti itu tadi yang disampaikan Lambe ya. Betul.